di kisi-kisimu ya, di kisi-kisi gurumu tentang pengukuran sebidang tanah, peserta didik dapat mendapatkan perhitungan aturan angka penting untuk menentukan hasil pengukuran. Jadi kisi-kisinya itu ada soal tentang pengukuran tanah ya menggunakan aturan angka pentingnya. Ini contohnya. Hasil pengukuran panjang dan lebar sebidang tanah. Nah, ini saya sesuaikan ya, luas tanah ya. Panjangnya adalah 15,35, lebarnya adalah 12,5. Luas tanah tersebut menurut aturan angka penting adalah, jadi diketahui sebidang tanah ukurannya seperti ini, ditanyakan berapakah luasnya menurut aturan angka penting. Jadi saya sesuaikan dengan kisi-kisi di gurumu. Nah, luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 15,35 kali lebarnya adalah 12,5. Ini kalau dihitung itu 191,875. Nah, kita lihat balikan ke asal. Ini berapa angka penting? Ya, ini ada 4 angka penting. Ini 3 angka penting. Jadi kalau perkalian angka penting itu mengikuti jumlah angka penting paling sedikit. Jadi mengikuti 3 angka penting. Ya, berarti kalau ini harus 3 angka penting, jadi kita potong 3 angka penting. Ya berarti di sini 191. Nah, ini belakangnya 8. Dibulatkan ke atas jadi 192. Jadi dapatnya 192. Kalaupun kalian ngitung ini kan nggak pakai kalkulator ya, intinya jumlah angka pentingnya aja. Kalau mau cara cepat, nggak perlu ngali pun bisa. Jawabannya harus 3 angka penting ya. Ini 4 angka penting. Ini ya 5 angka penting. Ini 5 angka penting. Ini 6 angka penting. Padahal jawabannya harus 3 angka penting. Yang 3 angka penting cuma nomor E ya. Tidak dikalikan pun bisa. Kan kalau ngali ini kan harus pakai kalkulator. Ya, tidak perlu mengali juga bisa. Lihat jumlah angka pentingnya di jawaban A, B, C, D. Jawabannya ini harus 3 angka penting karena mengikuti jumlah angka penting paling sedikit yaitu 3 angka penting yaitu nomor E. Udah screenshot dulu. Ya, udah di screenshot. Kita lanjut soal berikutnya. Kisi-kisi berikutnya adalah disajikan konteks saintifik gambar data jangka sorong. Peserta didik dapat menemukan hasil pengukuran. Jadi pengukuran jangka sorong. Ya, kamu lihat ini soal di sini. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong ini panjang, lebar, tinggi sebagai berikut. Panjang, lebar, tingginya ini pakai jangka sorong semua. Ditanya volumenya mengikuti kaidah angka penting. Ya, jadi ini saling belajar cara mengukur, belajar juga dengan angka pentingnya. Kita jawab dulu yang panjang. Cara mencari panjangnya ini lihat angka 0 di bawah ini. Di atas ini angka berapa ini? 1, 1,5. Angka 0 di bawah ini 1,8 ya. 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Jadi angka di sini ini ya 1,8 ya. 1,8 terus cari garis yang lurus, segaris ya, segarisnya ini. Ini segaris. Nih. Ini angka 2. Belakangnya kasih angka 2, 1,82 cm. Sekarang yang lebarnya. Lihat angka 0 di bawah ini. Angka 0 di bawah ini, di atas angka berapa ini? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. 0,4. Di sini ini 0,4 ya, 0,4. Terus cari garis yang segaris. Segaris angkanya itu angka ini nih. Ya, segarisnya ini angka 6. Ya, taruh di belakangnya 6 cm. Sekarang tingginya. Lihat 0 di bawah ini.
angka di atas angka berapa? 1,1, 1, 1,1, 1,2, 1,3 ya. Di sini yang dilihat yang udah dilihat sini 1,3. Terus cari yang lurus. Nah, ini lurus segaris ini angka berapa ini? Ya, ini ternyata angka 5. Nah, berarti ini tiga angka penting. Ini dua nol di nol ini nggak dimasukkan dalam angka penting. Ini dua angka penting. Ini tiga angka penting. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, jadi 1,82 kali 0,46 kali 1,35. Nah, ini kebetulan ini 4 angka penting. Jawabannya harus mengikuti jumlah angka penting paling sedikit. Ini nanti mengikuti jumlah angka dua angka penting. Ini tiga angka penting, ini dua angka penting, ini dua angka penting, ini dua angka penting. Dua angka pentingnya ada tiga, jadi harus mau nggak mau dikalikan. Ya, 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35 dapatnya adalah 1,13 nol sekian. Kita potong dua angka penting nih. Nah, di belakangnya 3, 3 itu dibulatkan ke bawah. Ya, berarti jawabannya 1,1. Jawabannya C. Screenshot dulu. Ya, cara membaca jangka sorong dan angka penting. Ya, screenshot dulu udah ya. Kalau sudah, Bapak lanjut soal berikutnya. Kisi-kisi berikutnya disajikan konteks saintifik informasi teks besaran dan satuan. Peserta didik dapat menentukan pasangan besaran pokok dan satuannya yang benar. Ya, ini sesuai kisi-kisi. Berat itu bukan besaran pokok, yang benar massa. Massa itu besaran pokok. Berat itu besaran turunan. Kuat arus listrik, satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter, betul. Waktu itu satuan internasionalnya adalah sekon, bukan jam. Ini salah. Alat ukurnya sobot, betul. Panjang, besaran pokok. Meter, satuannya betul. Mikrometer, alat ukur untuk mengukur panjang, betul. Ya. Suhu, besaran pokok. Celcius salah. Harusnya Kelvin. Ini harusnya sekon, ini Kelvin. Termometernya ini betul. Berarti yang betul ini hanya nomor 2 dan nomor 4. 2, 4D. Silahkan di screenshot. Ini keluar sesuai kisi-kisinya. Makanya Bapak cari soal yang sesuai kisi-kisinya. Silahkan di screenshot dulu. Dah. Kita lanjut soal berikutnya. Kisi-kisi berikutnya apa? Kita cek. Peserta didik dapat menentukan jawaban yang berkaitan dengan pemanasan global. Berarti teori ya, teori. Saya ambil contoh pernyataan-pernyataan yang benar tentang upaya mengurangi dampak pemanasan global. Pemanasan global itu suhu bumi meningkat karena faktor-faktor gas rumah kaca. Langkah upaya yang benar adalah menanam pohon, betul, mengurangi pemanasan global, betul. Menggunakan sepeda berarti menggunakan bahan bakar alami, bukan fosil, betul. Menggunakan mobil berkapasitas mesin besar untuk transportasi utama. Ya, transportasi utama itu berarti transportasi mesin, bukan mesin ya. Kayak bus ya, maksudnya ini contohnya adalah bus. Bus itu kan mengangkut kapasitasnya banyak ya. Mesin kapasitas besar untuk transportasi utama ya. Menghemat kertas bisa, ini kan berarti mengurangi eh, mengurangi menebang pohon untuk kertas tuh ya. 1, 2, 3 betul. Cuma nomor 4-nya Bapak ragu ini. Ini menggunakan mobil berkapasitas mesin besar untuk transportasi utama. Tidak ya.
Kalau kapasitas besar itu harusnya gini, harusnya lebih tepatnya adalah menggunakan transportasi umum. Ya, menggunakan trans transportasi umum itu baru betul nih. Karena mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kalau mobil berkapasitas mesin besar kan misalnya Pajero. Pajero itu kapasitasnya besar loh. Kayak misalnya mobil apa yang artis-artis tuh hmm, apa namanya? Mobil-mobil yang mahal miliaran itu kan kapasitas mesinnya besar. Berarti ini empat salah ya. Harusnya menggunakan transportasi umum itu baru betul. Jadi satu, dua, tiga. Screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Peserta didik dapat menentukan jawaban benar berkaitan dengan energi alternatif terbarukan. Energi terbarukan ya. Pertanyaannya ada beberapa sumber energi berikut. Sumber energi yang termasuk energi alternatif adalah air terjun. Air itu kan alternatif. Angin juga alternatif karena dapat diperbarui. Minyak bumi ini tidak karena dapat habis ya. Sinar matahari juga alternatif. Batu bara itu habis. Berarti yang betul satu, 2, 4. Ya, jawabannya B. Screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan soal berikutnya. Disajikan konteks saintifik gambar vektor dan data, peserta dapat menganalisa menentukan besaran terkait. Jadi ada gambar vektor, cari besaran yang terkait. Di sini ada soal UN Fisika tahun 2013. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah ini F2-nya sejajar sumbu X, F3-nya sejajar sumbu Y, jadi tidak ada masalah. Yang bermasalah itu yang membentuk sudut. Ini diuraikan dulu. Ya, diuraikan ke sumbu X. Jadi ini adalah F1X itu pakai cos F1 cos 30 derajat. Jadi 4 kali cos 30 itu setengah ya. Akar 3 jadinya F1X adalah 2 akar 3. Terus diuraikan ke sumbu Y ya. Ini adalah F1Y. Ya, berarti F1 sin ya, sin 30 derajat. Jadi F1-nya 4 sin 30 setengah. Dapatnya 2 Newton. Nah, kita cari resultan sumbu X yang searah ditambah, yang berlawanan dikurang. Nah, resultan sumbu X di sini ada F2-nya ke kiri, F1X-nya ke kanan, besar yang ke kiri. Ya, berarti F2 kurangi F1X karena berlawanan arah. Jadi Rx-nya F2-nya adalah 6 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Jadi Rx-nya adalah 4 akar 3. Sekarang kita cari resultan sumbu Y. Resultan sumbu Y yang ke atas adalah F1Y, yang ke bawah F3. Berarti dikurangi F1Y dikurangi F3. Resultan sumbu Y berarti F1Y-nya 2 dikurangi F3-nya 2. Berarti resultan Y adalah 0. Sekarang baru kita cari resultan total sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Berarti akar ya. Rx-nya adalah 4 akar 3 dikuadratin ditambah 0 kuadrat. Berarti akar ya 4 akar 3 dikuadratin plus nolnya berarti nggak dipakai. Jadi kalau kuadrat diakarin ya balik ke asalnya. Jadi R totalnya ini ya 4 akar 3. Ya 4 akar 3 Newton. Jawabannya C, screenshot dulu jawaban nih. Sudah? Sudah di screenshot. Kita lanjut soal berikutnya ya.
Kisi-kisi berikutnya adalah disajikan konteks saintifik grafik GLB dan GLBB. Peserta didik menentukan besaran yang terkait. Ya, GLB dan GLBB. Yang grafik naik ini, ya grafik naik ini itu GLBB dipercepat. Kalau grafik lurus kayak gini, ini namanya GLB. Terus grafiknya turun, ini namanya GLBB diperlambat. Nah, pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh selama 10 detik. Berarti jarak itu sama dengan luas yang dibentuk. Luas yang dibentuk. Nah, kamu lihat 10 detik itu luasnya yang bagaimana? Ya, yang 10 detik itu luas yang bagaimana? Yang 10 detik itu dari nol, ya, 10 detik itu sampai sini. Berarti ini bentuk ini trapesium. Ini luas yang pertama, ya. Yang kedua, ini bentuk segitiga karena sampai 10 detik. Berarti luas kedua adalah segitiga. Berarti luas pertama ditambah luas kedua, ya. Luas pertama adalah trapesium. Luas trapesium itu adalah A tambah B bagi 2 kali tinggi. Ditambah luas kedua adalah segitiga alas kali tinggi bagi 2. Coba yang trapesium itu A-nya yang mana? A-nya ini. Ini ke sini, ini A. A-nya 8. B-nya ini. B-nya ini dari 2 ke 6. Berarti B-nya ini 4. Berarti 8 tambah 4 bagi 2 kali tingginya ini dari sini, ini tingginya 4. Ya, tingginya 4. Ditambah yang segitiga, alasnya segitiga ini 8 ke 10, ini alasnya adalah 2. Kali tingginya jangan dikasih min ya, tingginya 4. Ya, tingginya 4 dibagi 2. Nah, berarti ini dapatnya, ini coret dengan ini dapat 2, jadi 2 kali 12 jadi 24, ditambah ini coret dengan ini 4, jadinya 28. Ini kalau dicari jarak. Kalau dicari perpindahan, kalau ada nanti soal perpindahan. Kalau grafik di bawah sumbu X itu negatif. Kalau jarak tidak dilihat positif negatifnya. Semuanya positif. Kalau perpindahan dilihat kalau grafik di atas sumbu X positif, grafik di bawah sumbu X itu negatif. Berarti kalau perpindahan itu luas 1 itu di atas sumbu X. Luas 2 di bawah sumbu X berarti dikurang luas 2. Ini kalau perpindahan ya. Berarti ini 24 kurangi 4. Kalau nanti tanya perpindahan ini 20 meter. Karena soalnya ditanyakan jarak, berarti luasnya itu tidak dilihat positif negatif, semuanya positif, luas 1 tambah luas 2. Kalau ditanya perpindahan, grafik di atas sumbu X positif, di bawah sumbu X negatif. Ya, screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Ini disajikan konteks saintifik informasi teks tentang gerak parabola. Peserta didik dapat menentukan besaran terkait gerak parabola. Ini gambar seperti ini. Saya ambil dari ujian nasional tahun 2015. Sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti gambar. Jika gravitasi bumi 10 dan pengaruh gesekan dengan udara diabaikan, maka jarak maksimum itu X maksimum. Kalau ditanya ketinggian maksimum, Y maksimum. Ini rumusnya ya. Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kalau X maksimum rumusnya ada 2. Pilih salah satu bebas. Ya, saya gunakan rumus yang di bawah aja. X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per
Saya gunakan rumus yang kedua. V0-nya adalah 30 dikuadratin sin 2 kali alfanya 45 derajat per G-nya 10. Berarti X maksimum 900 kali sin 90 derajat per 10. Ya, dicoret ini 01, sin 90 itu 1. Jadi 90 kali 1. Jadi X maksimum sama dengan 90 meter. Ya, screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Udah ya, udah di screenshot ya, lanjut. Soal berikutnya adalah kisi-kisinya adalah disajikan konteks gambar katrol pada bidang miring. Peserta didik dapat menentukan besaran terkait. Jadi ada gambar bidang miring katrol. Ini kan katrol bidang miring, ya. Terus ini ditanyakan besar tegangan tali, apa nih, percepatan benda dan tegangan tali, ya. Ini masa satu, berarti yang ke bawah ini nanti W1 sin alfa. Tetanya 30 ya, W sin 30 derajat. Sedangkan yang ini adalah W2. W2 itu berarti M2 kali G. M2-nya adalah 2 kali G-nya 10. Berarti ini 20 Newton. Kita cari W1 sin 30. Ya. W1 sin 30 derajat. Berarti W1 itu berarti M1 kali G sin 30 itu setengah. M1 8, G-nya 10 kali setengah. Jadinya 40 Newton. Ya, 40 Newton. Berarti ini 40 Newton. Berarti kamu lihat di sini. Yang miring ini 40 Newton, yang ke bawah W2 20 Newton, berarti besar W1 sin 30. Berarti arah geraknya itu nanti ini geraknya ke sini, ini geraknya ke atas. Jadi gerakan katrol ini nanti M1-nya ke atas, M2-nya ke atas, M1-nya ke bawah karena W1 sin 30-nya 40 lebih besar daripada 20. Berarti kita gunakan rumus sigma F sama dengan M total dikali A. Nah, W1 sin 30 lebih besar daripada W2, jadi W1 sin 30 dikurangi W2, masa totalnya adalah 8 tambah 2 kali A. W1 sin 30 tadi dapatnya 40 dikurangi 20 sama dengan 10 kali A. Jadi ini dapatnya 20, 10 kali A. Ya, ini kita coret, berarti A-nya dapatnya 2 meter per second kuadrat. A-nya 2, berarti ini salah. Nah, untuk mencari tegangan tali, kita ambil gambar salah satu. Kita ambil benda 2 aja. Ya, benda 2 kan gambarnya kayak gini. Ini M2, W2-nya nilainya 20, ini T. Nah, ini tadi benda 2 itu geraknya ke atas. Ya, berarti T lebih besar daripada W2. Jadi pakai rumus sigma F sama dengan M2 kali A. Karena ini geraknya ke atas, T lebih besar daripada W2. Ya. M2-nya adalah 2, kali A-nya tadi ketemu 2. T min W2, W2-nya 20 sama dengan 4. Jadi T sama dengan 4 plus 20. Jadi T-nya adalah 24 Newton. Jadi A-nya 2, T-nya 24. Nah, nih screenshot dulu.
Sudah? Udah ya, dari sini kita lanjut soal berikutnya. Ini tentang konteks gerak melingkar. Disajikan konteks saintifik informasi teks tentang gerak melingkar. Peserta didik dapat menentukan besaran terkait gerak melingkar ya. Sebuah benda masanya 10 kilogram, masanya 10 kilogram ya. Kecepatannya berarti meter per second ini berarti kecepatan linier V-nya 4 ya. Jari-jarinya adalah 0,5 meter, jari-jarinya adalah 0,5 meter. Pertanyaannya, berapakah frekuensinya, berapakah percepatannya, gaya sentripetalnya, periodenya, dan sebagainya. Kita cek satu persatu. Ya, ya, kita cek satu persatu. Di sini rumusnya V itu omega kali R. Ya, V sama dengan omega kali R. Nomor satu ya. Berarti omega sama dengan V per R. Ya. V-nya adalah 4, R-nya 0,5. Omega itu 2 pi F. Berarti 4 dibagi 0,5 berarti 40 bagi 5 8. Nah, berarti F sama dengan 8 per 2 pi. Jadi F-nya ini adalah 4 per pi. Ya, frekuensinya 4 per pi. Jawaban satu betul. Sekaligus kita menjawab nomor 4. Nomor 4 dulu. 4 tuh periode itu seper F. Ya, berarti periodenya adalah seper, F-nya adalah 4 per pi. Jadi dibalik. Jadi periodenya adalah pi per 4. Nih, berarti nomor 4 salah. Ya, mencari percepatan sentripetal, ya, mencari percepatan sentripetal. Ini percepatan sentripetal meter per second pakai rumus nih. Ini sama dengan ini. Berarti kita jawab nomor 2. A, sorry ya, sinyalnya tadi. Lanjutin ya. A itu V kuadrat per R. V-nya berapa V-nya? V-nya adalah 4. 4 kuadrat per R-nya adalah 0,5. Jadi 16 per setengah. Jadi A-nya adalah 16 kali 2 per 1. Berarti A-nya adalah 32 meter per second. Berarti betul. Nomor 3, gaya sentipetal, gaya F itu sama dengan M kali A. Masanya adalah 10. A-nya tadi jawaban nomor 2 adalah 32. Jadi F-nya adalah 320 Newton. Berarti betul. Jawabannya 1, 2, 3. B. Screenshot dulu. Ya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Disajikan konteks saintifik gambar data tentang pompa hidrolik. Peserta dapat menentukan besaran terkait dari pompa hidrolik seperti ini. Ya. Sebuah benda beratnya 16.000 Newton ditempatkan pada penampung A2. Berarti saya tulis ini sebagai F2-nya. 16.000 Newton. Agar benda tersebut terangkat, maka dibutuhkan gaya sebesar, berarti ini F-nya ini, F1-nya ini berapa? Nah, ini pompa hidrolik ya. Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 dicari A1 adalah 50, F2 adalah 16.000 per A2-nya 4.000.
Ini nggak usah diubah ke meter. Ini coret, coret. Ini 4, ini 1 kali silang. F1 kali 1 sama dengan 4 kali 50. Jadi F1-nya adalah 200 Newton. D. Silakan di screenshot jawaban ini. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Disajikan konteks saintifik gambar aliran udara pada sayap pesawat terbang. Peserta didik dapat memilih pernyataan yang benar. Nah, ini teorinya ya. Gaya angkat pesawat. Jadi misalnya di bawah itu ada V1, P1. V1 itu aliran udara di bawah pesawat. P1 itu tekanan tekanan udara di bawah. V2, P2, V2 itu aliran udara di atas pesawat, P2 itu aliran udara, tekanan udara di atas. Kalau posisi pesawat terangkat, P1 harus lebih besar dari P2, V1 lebih kecil daripada V2. Kalau mendarat, ini kan terangkat itu kalau naik ya, ini posisi naik, pesawatnya naik. Kalau posisi pesawat mendarat, dibalik. P1 lebih kecil dari P2 dan V1 lebih besar daripada V2. Jadi tinggal balik aja. Kalau terangkat itu berarti pesawatnya naik, P1 lebih besar dari P2, V1 lebih kecil dari P2. Kalau mendarat tinggal dibalik. Itu ya. Coba. Saya pesawat terbang terancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal. Gaya angkat ke atas maksimal. Ya. Sesuai dengan asas Bernoulli, berarti ini angkat ke atas. Berarti ini naik, posisi naik. Posisi naik berarti yang tekanan bawah ini PB ya PB-nya harus lebih besar daripada PA-nya. Sedangkan VB-nya ya VB-nya yang di bawah lebih kecil daripada VA-nya. Jawabannya ini aja. Jadi tekanan di B harus lebih besar. Ini tekanan A lebih besar, berarti ini salah. Ya, bentar. Ini salah. Tekanan A lebih kecil daripada B, betul. Tapi cek dulu ya. Tekanan A lebih kecil daripada B ini bisa. Tekanan A lebih besar salah, ini salah. Cek yang lain. VA ya lebih besar daripada VB. VA lebih besar daripada VB, betul ini. Kalau yang C VA-nya lebih kecil, padahal VA-nya harus lebih besar, ini salah. Jadi jawabannya B. Silakan di screenshot dulu. Jadi soal untuk materi tentang